Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, segala nikmat, segala karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai santapan rohani siang ini, Minggu 2 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Pahala Zikrullah. Kita selalu mengatakan bahwa banyak sekali keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah zikir, manfaat zikir bagi diri seseorang yang selalu berzikir adalah hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi damai, hatinya menjadi tentram. Amal zikir mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaku zikir mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ketika di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Suatu saat Rasulullah menyampaikan sebuah perbandingan antara seseorang yang melakukan zikir dengan seseorang yang melakukan peperangan di jalan Allah dengan memperoleh ganimah. Ganimah itu harta rampasan kekayaan. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, saya bacakan saja terjemahannya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sebuah utusan ke arah sebuah tempat. Lalu mereka memperoleh harta rampasan yang banyak. Lalu mereka pun segera kembali dari tempat itu. Lalu berkatalah salah seorang yang tidak ikut bersama mereka, kami tidak pernah melihat sebuah utusan yang lebih cepat kembali, dan tidak pula yang mendapatkan harta rampasan lebih banyak dari utusan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada sekelompok orang yang mempunyai banyak harta rampasan dan paling cepat kembali? Maukah kalian saya tunjukkan seperti itu? Yaitu kelompok, kata Nabi, dia itu atau mereka itu adalah suatu kelompok yang melakukan sholat subuh, lalu duduk setelah sholat subuh untuk mengingat Allah hingga terbit matahari. Mereka itulah orang yang paling cepat kembali dan paling banyak hartanya daripada mereka yang pergi ke medan perang dan pulang dengan harta rampasan.
Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memahami hadis ini bahwa Rasulullah mengutus seseorang atau satu utusan itu ke tempat sana. Lalu mereka pulang dari sana dalam keadaan membawa harta rampasan. Kemudian dalam waktu yang singkat mereka pulang dari sana. Kemudian ada di antara sahabat Nabi yang tidak diutus oleh Nabi ke sana. Tapi kemungkinannya sahabat yang bertanya kepada Rasul tadi itu adalah sahabat yang sedang berada dalam suasana zikrullah di masjid dan setelah sholat subuh. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, kalian tidak usah khawatir dengan harta rampasan yang mereka bawa, dengan cepatnya mereka kembali. Tetapi kalau kalian itu setelah sholat subuh berzikir kepada Allah sampai dengan terbitnya matahari, maka pahala kalian yang diperoleh dari zikir itu tidak kurang dari pahala yang mereka peroleh dari harta rampasan dan cepatnya mereka kembali dari situ. Bahkan kata Nabi, lebih hebat lagi daripada orang yang berzikir setelah sholat subuh itu daripada mereka yang ke sana untuk mengambil harta rampasan itu. Rasulullah membandingkan itu agar hati sahabat yang tidak ikut menjadi tenang. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis lain lagi yang menerangkan tentang besarnya pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang melakukan zikir usai melaksanakan sholat subuh hingga terbit matahari, lebih baik daripada pahala seseorang yang berjuang di medan peperangan lalu mendapatkan ganimah yang banyak. Itulah isi hadis yang tadi itu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan hadis ini berasal dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku duduk bersama orang-orang yang melakukan zikir kepada Allah, mulai dari sholat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang dari anak Ismail." Maksudnya di situ adalah aku duduk untuk berzikir kepada Allah mulai dari habis sholat subuh sampai menjelang terbit matahari. Itu lebih baik daripada aku memerdekakan 4 orang budak. Coba hebatnya itu. Hanya berzikir mulai dari habis sholat subuh sampai terbenam matahari. Terbit matahari. Luar biasa pahalanya. Lalu kata Rasulullah lagi dalam lanjutan hadisnya itu, dan aku duduk dengan orang-orang yang mengingat Allah. Mulai dari sholat asar hingga terbenam matahari, lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang budak. Apa perbandingan yang diberikan oleh Rasulullah? Aku duduk untuk berzikir mulai dari sholat asar hingga terbenamnya matahari. Lebih aku suka daripada aku memerdekakan 4 orang budak. Karena apa? Zikir yang dilakukan itu lebih hebat pahalanya, lebih baik pahalanya dibandingkan dengan memerdekakan 4 orang budak. Luar biasa para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini saya tegaskan menerangkan keutamaan berzikir setelah sholat subuh dan sholat asar. Pahala berzikir yang dilakukan mulai dari sholat asar sampai dengan mulai dari sholat subuh sampai terbit matahari lebih hebat pahalanya daripada memerdekakan 4 orang budak. Kemudian
berzikir mulai dari sholat asar sampai terbenam matahari lebih hebat pahalanya daripada melaksanakan memerdekakan 4 orang budak. Itulah para pendengar, para pencinta ilmu, perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah tentang keutamaan zikrullah, tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencari ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hadis ini dapat kita camkan di dalam hati, menjadi renungan kita untuk siang hari ini, dan menjadi santapan siang untuk rohani kita. Dan semoga kita mampu melaksanakannya, mewujudkannya hal yang seperti ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.